Baik, terima kasih Ibu Porman ya. Ya, Ya, Ibu Porman si Barani. Makasih untuk hal-hal yang sudah disampaikan. Tadi Ibu menyampaikan banyak hal bagus yang diambil dari Santo Saverius sebagai pelindung sekolah, begitu ya tadi ya Bu ya. ya, ya, Nah, benar. itu baik, saya kira karena memang itu santo pelindung yang memang diharapkan menjadi inspirasi dari sekolah ibu. Saya kembali kepada apa yang tadi disampaikan dari SMP Saverius Kabanjaya yang pertama tadi. Kalau tadi Ibu mengatakan lokasi sekolah Ibu di dekat gereja, begitu ya Bu ya? Ya, brother. Oke, dekat gereja. Apakah saya bisa share screen sebentar? Apakah ini sekolah ibu ya, Bu? Coba saya. Iya bukan, Bu? Benar, ya, benar, benar, brother. Nah, coba bayangkan kita bisa berfantasi dengan lokasi sekolah ibu, ya. Dilihat dari tata kelola lingkungan bagus. Yang tinggi besar ini gereja ya, Bu? Ya, brother ya. Nah, yang tinggi besar ini gereja. Gereja itu kan syarat dengan pesan moral ya Bu, pesan nilai. Nah, itu. Nah, gereja ini simbol iman, simbol orang beriman Katolik, dan seluruh dimensi religius orang Katolik banyak disimbolkan dengan gereja dalam bentuk bangunan itu, dan tentu aktivitas yang ada di dalamnya. Pastor, biarawan-biarawati, orang-orang beriman yang khusus berdoa. Nah, sekolah ibu itu berdampingan langsung dengan sekolah ini, ya, dengan gereja ini, ya, dengan gereja ini. Maka bisa dibayangkan sekolah ibu ini kan orang akan mengatakan sekolah yang ada di samping gereja satu komplek dengan gereja. Dengan kata lain, wajah gereja ini, wajah gereja dalam arti umat beriman Katolik, dan lokasi sekolah ibu yang berdekatan ini kan saling memberi wajah ya Bu ya. Nah, beban, kalau mau dikatakan beban, boleh tantangan lah. Tantangan terbesar ibu sebagai sekolah yang berlokasi satu komplek dengan gereja ini adalah benar-benar membawa wajah gereja secara langsung. Ini harus disadari benar ya, ini nggak main-main ini. Ada sedikit istilahnya cacat, baik itu oleh tenaga pendidik dan kependidikan, atau oleh anak-anak, akan dengan mudah mempengaruhi gereja universal yang letaknya berdampingan, yang disimbolkan oleh gedung gereja ini. Ya, ini sangat strategis sekolah ibu ini. Ya, nah ini bagaimana sekolah ibu ini juga membawa nuansa religius yang kuat. Ini harus dibuat juga bagaimana itu bisa dibangun dari sisi guru-gurunya, itu nomor satu ya, karena guru itu yo aktor utama di persekolahan, aktor utama guru itu, aktor utama sekolah itu ya guru itu yang akan banyak mewarnai. Nah, saya kira nilai-nilai ini sangat luas dan dalam. Silakan Ibu kembangkan bagaimana sekolah Saverius II ini benar-benar menjadi salah satu sisi wajah gereja, khususnya untuk anak-anak remaja usia SMP yang sekolah di tempat Ibu. Ya. Nah, ini budaya apa yang harus dibuat terkait religius tadi juga sudah banyak diusahakan. Nah, ini perilaku anak-anak bagaimana agar anak-anak ini bisa menjadi wajah gereja. Kalau sekolah ini bisa menjadi benar-benar
wajah gereja, terlibat betul dalam kehidupan menggereja, saya yakin pastor paroki umat Katolik yang ada di gereja paroki ini akan menyatu dengan sekolah ini. Jangan sampai sekolah ibu menjadi sekolah asing bagi umat gereja yang ada di tempat ini. Itu sih yang saya komentari, poin penting yang menurut saya bisa jadi ini sudah menjadi kesadaran penuh, tapi bisa jadi belum. Ya, kalau belum ya silahkan Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan yang ada di sekolah ibu menyadari visi misi ini. Sekolah ibu berada satu komplek dengan gereja. Jangan sampai pastor paroki malah justru melakukan advokasi karena terjadi perilaku menyimpang dari anak-anak, lalu pekerjaan Romo paroki melakukan pembelaan bahwa gereja itu salah, itu benar, itu salah, itu kan kasihan. Itu aja yang saya komentar Ibu. Terkait lokasi ya Bu, ini sudah bisa kita gali secara mendalam. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Bruder. Apakah masih ada dari Mas Hendy? Saya mau menambahkan, Suster. Ya, silakan. Ketika Ibu Purman tadi bicara soal visi misi, Ibu, ya kan bicaranya sih visi misi tadi ya. Visi misi itu setelah sebenarnya itu nggak apa-apa menjadi pijakan, tapi visi misi kita perlu kita refleksikan ulang. Jangan sampai tadi terkesan banyak hal yang akan kita ajarkan atau kita tularkan kepada anak. Kan tetapi maaf, SDM kita belum siap. Maksudnya belum siap, belum menginternalisasikan nilai-nilai itu yang ditularkan kepada anak. Ya, jadi guru pertama-tama harus menjadi jantung kurikulum dan pintu gerbang pendidikan di sekolah itu. Bagaimana kita menggodok sumber daya manusia kita, itu mulailah dari diklat kita itu kan program kita untuk peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama-tama sebelum ada Merdeka Belajar, mestilah ada Merdeka Mengajar. Yang mana guru kita ajak bersama untuk menghayati nilai-nilai yang baik ini, yang sudah Ibu tawarkan dengan kesadaran yang benar-benar sungguh. Sebelum nanti dituangkan kepada siswa. Visi misi itu perlu dievaluasi, perlu kita refleksikan dari yang kemarin saya katakan bahwa kita perlu menggali nilai-nilai inti ini supaya nilai-nilai tersebut apa yang dirasakan dan dihidup itu benar-benar sudah terinternalisasi atau sudah dibatinkan menjadi milik. Oleh karenanya ketika nanti Ibu bisa mengevaluasi visi misi yang sesuai dengan naskah akademik yang kita buat, nanti saya akan bicara itu mungkin tengah atau akhir untuk bagaimana kita merefleksikan ulang visi dan misi kita. Kita itu akan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk kebutuhan masyarakat kita perlu kita evaluasi juga. Lalu visi misi inilah yang nantinya akan menjadi cetak biru atau bahasa kerennya blueprint gitu ya. Dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, apa yang kita tagihkan di jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu supaya kita bisa untuk menegaskan langkah kita selanjutnya. Nah, soal evaluasi dan bagaimana kita melahirkan profil lulusan yang istimewa nanti akan disahkan Pak Heri. Yang penting bagi saya saat ini adalah Ibu, saya sarankan untuk mengevaluasi visi-visi. Evaluasi visi-visi berdasarkan analisis kebutuhan yang Ibu dapatkan dari diklat ini dan dibantu oleh instruktur sekolah yang sudah mendapatkan materi soal need analysis. Oke, Pak Endi. Ya, gitu Ibu.
Terima kasih banyak. Mari selanjutnya Pak Heri, bagaimana dilanjutkan? Ya, cuman ini aja. Langkah setelah membuat naskah akademik, kemudian isi di dalam naskah akademik itu apa, paham. Kemudian menariknya menjadi kurikulum juga harus dipahami. Kemudian menariknya menjadi keutamaan, kompetensi dasar, dan seterusnya. Semoga sudah dipahami. Jika belum, ya mari kita diskusikan untuk fokus ke sana. Begitu, terima kasih. Mari, Suster, silakan. Terima kasih Pak Heri. Untuk Ibu Purman mungkin sudah semakin jelas apa yang menjadi tugas kita. Masih panjang dan masih berat ya. Apalagi tadi Mas Hendi mengatakan harus dievaluasi lagi visi misinya. Nah, itu menambah kita punya semangat kita Bu untuk melanjutkan tugas kita yang berat ini. Bagaimanalah supaya bisa nanti menghasilkan nilai-nilai budaya sekolah kita yang semakin bagus, semakin mantap. Nah, sebagai sekolah Katolik. Kalau masih ada Ibu mau disampaikan, masih ada mungkin kesempatan sedikit lagi. Sudah, Suster, sampai di sini sudah. Makin jelas ya Ibu tugas kita ini. Iya. Terima kasih kepada Ibu Purman. Kita lanjutkan ke SMP Swasta Maria Goretti Kabanjahe. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih Suster. Selamat pagi. Sebelumnya saya cek suara dulu apakah sudah jelas Suster. Masuk Ibu. Terima kasih. Selamat pagi untuk narasumber kami, Bruder, Mas Hendi, Pak Heri, ada juga pengurus yayasan dari Don Bosco, serta Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, juga instruktur. Kami dari SMP Maria Goretti, sebenarnya kalau tadi sudah didahului dari Saverius 1 dan Saverius 2, tentu saja memiliki kemiripan, karena kami berada di lokasi yang sama, yaitu di Kabanjahe. Cuman perbedaannya di antara kami tiga, Sekolah Maria Goretti lah yang letaknya tepat di kota Kabanjahe. Namun sumber siswa kita itu sama saja, yaitu dari desa. Maka kemarin kami sudah mengadakan diskusi dengan para guru untuk menentukan nilai-nilai sekolah atau nilai inti sekolah. Kami mendapatkan 3, yaitu disiplin, berkarakter, dan beriman. Ketiga nilai ini kami simpulkan dari keutamaan pelindung sekolah kami, yaitu Santa Maria Goretti. Yang pertama dari ketaatan kasih kepada orang tua, kemurahan hati, kerelaan berkorban. Tadi Bruder Warto ketika di sesi Saverius 1 menyampaikan, karena kami berada di bukan di perkotaan, masih pedesaan, dan sumber siswanya juga dari pedesaan, mata pencaharian orang tuanya petani, maka lebih cocok sekolahnya yang memiliki disiplin tinggi. Nah, tadi kami juga langsung merasa, ternyata kena begitu, yang sudah kami simpulkan, disiplin. Karena memang pada dasarnya yang disampaikan Bruder Warto itu benar. Karena selama ini pengalaman kami, di antara kami 3 di sini sekolah menengah satu yayasan, kami bersaing bertiga begitu. 3-tiganya kami itu bersaing. Khususnya untuk mendapatkan kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah
Jadi kemarin juga disiplin ini sungguh-sungguh memang ingin kami perbaiki. Meski selama ini sudah terlaksana, tapi ini adalah niat pertama kami, ide pertama kami untuk kami perbaiki dalam hal disiplin, nilai inti disiplin. Kemudian tambahannya, Bruder, saya minta masukan nanti dari Bruder, dari Mas Hendi ataupun Pak Heri. Selain para petani sebagai mata pencaharian orang tua peserta didik kami, banyak juga pedagang, ada juga buruh. Buruh ini kadang lebih banyak, mereka ini justru yang merantau ke Kabanjahe, bukan asli dari Kabanjahe. Dan juga yang sekarang kami amati dari peserta didik kami adalah bagaimana perilaku mereka, terutama dalam hal penggunaan gadget atau handphone, ini sangat-sangat berdampak negatif kepada cara belajar mereka, juga kepada perilaku mereka. Yang sering kami temukan di sekolah, ada siswa atau peserta didik bermasalah, ini lebih banyak kami temukan dari ketidaktahuan atau ketidakbijaksanaan mereka dalam menggunakan handphone. Terlebih lagi setelah selesainya pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka pembelajaran jarak jauh yang kemarin, ini sudah memasuki tatap muka terbatas yang masih sekitar bisa dikatakan 1 bulan, ya justru kami banyak kehilangan siswa dalam arti tidak ada lagi niat mereka untuk melanjutkan sekolah. Hanya tadi gara-gara masalah handphone tadi. Padahal kami sudah tatap muka begitu. Ini yang kami mintakan bantuan Bruder, Pak Heri dan Mas Hendi, masukannya. Kira-kira nilai inti ini, apalagi yang bisa kami tambahkan supaya permasalahan di peserta didik kami ini bisa sungguh-sungguh tersentuh. Mana tahu nilai inti yang kami buat ini belum menyentuh ke masalah yang dihadapi oleh siswa. Karena yang kami lakukan di sekolah, penggalian nilai kami lebih mengamati bagaimana keadaan siswa kami selama beberapa tahun belakangan ini. Demikian, Suster, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fatmawati yang telah menseringkan bagaimana proses penggalian nilai-nilai yang ada di sekolah Ibu. Dan sudah dibentuk timnya dan hasil diskusi ditemukan 3 nilai disiplin berkarakter beriman. Nah, sangat menarik Bruder tadi dikatakan ada niat untuk meningkatkan disiplin. Nah, melihat perkembangan sekarang, pengaruh gadget, pengaruh handphone, anak didik kita memang kurang disiplin sekarang. Kurasa tidak hanya Ibu Fatmawati mengalami ini, banyak di sekolah kita seperti itu. Maka mohon arahan atau pencerahan dari Bapak bertiga supaya disiplin seperti niat dari SMP Maria Goretti ini nantinya terwujud Bruder lewat nilai-nilai budaya dan nilai-nilai inti yang mereka temukan di sekolah mereka. Kami persilakan kepada Bruder atau Mas Hendi, Pak Heri. Terima kasih. Mau siapa dulu, saya dulu atau Mas Hendi, Pak Heri? Monggo Bruder. Saya tak menyiapkan filenya dulu untuk diperlihatkan. Ya, jadi Ibu Fatmawati sudah bercerita banyak dan di awal tadi menyampaikan kurang lebih ya mirip lah dengan 2 sekolah sebelumnya karena sama-sama dari Kabanjahe. Bruder, Suster, Bapak Ibu semua, tadi Ibu Fatmawati dari Maria Goretti menyampaikan kami itu bersaing dengan sekolah yang ada. Ya, memang semakin hari kita itu bersaing dengan teman sendiri, dengan sekolah yang sama-sama sekolah Katolik ya. Mungkin tidak bolehlah dikatakan bersaing dalam arti negatif ya. Kita saling memberikan yang terbaik untuk yang bisa kita lakukan. Saya kira itu jauh lebih baik biar nanti orang tua milih sendiri. Itu saya kira seperti itu supaya
suasana hati yang ada dalam diri kita itu tidak negatif ya, seperti itu. Tapi memang kita mencoba memberikan yang terbaik untuk anak-anak, untuk masyarakat sekitar. Tadi Bu Fatmawati menyampaikan terkait dengan keprihatinan yang ada di sekolah. Itu saya kira hal yang sangat baik kalau kepala sekolah itu menemukan masalah. Salah satu tugas kepala sekolah itu menemukan persoalan yang ada di sekolah, lalu mencari solusinya. Itu sudah bagus menemukan persoalan itu. Lebih celaka kalau seorang kepala sekolah dan stafnya itu merasa aman-aman saja, tidak menemukan persoalan, tidak pernah merasa galau terhadap tata kelola sekolahnya, terhadap anak-anaknya, terhadap mungkin orang tua. Itu susah. Karena sekolah kita itu menjadi sarana atau solusi bagi masyarakat. Kalau sekolah kita itu masih mampu menjadi salah satu solusi orang tua dalam pendidikan, pasti akan dicari. Dan solusi atau persoalan itu setiap tahun bisa ganti. Apalagi tiap tahun ya, setiap setengah tahun, satu semester, persoalan bisa ganti. Nah, seperti yang sudah sampaikan, kenapa anak-anak saya menjadi malas sekolah walaupun sudah tatap muka? Ya bisa dibayangkan, hampir 2 tahun anak-anak nggak sekolah, hampir 2 tahun anak-anak pegang HP ini. Ya, ini sudah menjadi budaya baru. Ya, sudah tumbuh budaya baru, cara hidup baru bagi anak-anak kita. Ini tantangan yang tidak mudah untuk memulai pertemuan tatap muka. Nah, saya tidak mengerti yang paling jitu untuk anak-anak dari SMP Maria Goretti itu. Apakah dengan pendekatan kekuasaan, lalu anak-anak wajib sekolah, HP, dan lain-lain. Mungkin sementara pembelajaran, mungkin ya. Apakah mungkin pembelajaran sekarang tidak lagi menggunakan HP atau PJJ-nya dihentikan, lalu mau nggak mau pembelajaran secara offline. Ya, itu untuk sementara mungkin bisa juga. Ya, itu. Lalu yang lainnya, seperti tadi Ibu sudah sampaikan, karena masyarakat orang tuanya itu petani, dan petani itu sungguh memang mengharapkan agar anak-anaknya memiliki disiplin yang tinggi, itu memang menjadi kerinduan. Nah, persoalannya sekarang itu dampak dari pandemi COVID-19 ini kan, gimana kita menegakkan disiplin pada anak-anak. Ya, kadang kalau tatap muka secara virtual seperti ini, anak-anak apakah tertib juga kita susah ya, namanya disiplin. Dan ini sudah 2 tahun loh Bapak Ibu, ini 2 tahun ada budaya baru yang dihidupi oleh anak-anak karena 75% anak mengatur waktu sendiri bersama dengan orang tua. Begitu masuk, siswa kita semuanya siswa baru. Ya. Kita bisa kehilangan jati diri. Bagi sekolah yang kemarin terkenal disiplinnya, belum tentu loh. Kalau anak-anak besok masuk, lalu sekolah kita terkenal disiplinnya dan tertibnya. Gurunya juga sama. Gurunya juga punya pengalaman 2 tahun dengan cara mengajar seperti itu. Konsep disiplin memang harus dibangun lagi dan caranya. Ini aja sudah Suster atau Ibu Fatmawati tadi sudah menyampaikan kesulitan bagaimana anak-anak tidak mau sekolah, tadi disebut kehilangan siswa. Ini sudah pertemuan tatap muka, tapi anak-anak nggak mau sekolah. Loh, sudah persoalan toh untuk tertib sekolah aja. Nah, inilah hal-hal yang terus-menerus menjadi persoalan sekolah yang harus ditemukan solusinya oleh Bapak Ibu guru. Nah, budaya yang harus kita bangun tuh, disiplin itu kan setiap waktu mempunyai cara dan bentuk yang berbeda. Ini sekali lagi ada budaya baru terkait dengan pandemi.
bagaimana disiplin itu harus kita bangun lagi di sekolah kita. Yang PTM juga harus menemukan kegembiraannya. Yang harus masih ada di rumah, bagaimana itu. Dan karakter, beriman, dan seterusnya. Ini persoalan baru yang memang harus kita bangun budayanya. Itu saya menambah persoalan, menambah PR, tapi ini ya yang harus kita pikirkan. Ya, harus kita pikirkan. Ibu yang tahu need analisisnya, masyarakatnya petani, tapi kadang petani pola pikirnya seperti orang kota, gaya hidupnya itu kan lebih berbahaya. Nah, seperti ini, ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya lagi terkait yang menyebabkan anak malas masuk sekolah, ini hal baru yang merambah semua sekolah. Jangan berharap sekolah kita yang kemarin sekali lagi terkenal sekolah disiplin, terkenal sekolah tertib, begitu PTM semuanya itu hilang karena anak sudah lost, tidak ada figur lagi yang dicontoh karena anak-anak yang kakak-kakak kelasnya sudah lulus, dia nggak pernah punya pengalaman berjumpa dengan teman-teman, susah kok mereka harus komunikasi bagaimana, dengan bu guru harus bagaimana, ya karena 2 tahun mereka nggak begitu mengenal teman dan gurunya. Itu persoalan semua sekolah dimanapun di seluruh Indonesia, saya kira. Hati-hati sekolah yang kemarin sudah terkenal maju, bagus, bisa lagi itu hilang karena gara-gara pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Terima Ya, kasih, Bruder. saya lanjutkan, Ya. bolehkah? Boleh, Ya. Mas Hendy. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya sudah menemukan. Apakah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Belum Belum? belum Sudah. nampak. Sudah belum? Di sini sudah share? Sudah. Belum sudah. ya? Oh, sudah ya. Sudah, ya sudah. Ibu tadi bicara soal nilai-nilai yang nampaknya itu kenapa kok sulit menyentuh gitu ya. Sulit menyentuh. Kemungkinan kita belum mendengarkan dari hati. Sekali lagi saya ungkapkan kita belum mendengarkan dari hati sehingga core value itu juga tidak muncul dari hati. Ya. Oleh karenanya tadi Ibu masih dalam tahapan untuk observasi, Ibu, pengamatan. Tapi lebih kita mau mendengarkan hati dari hati, atau dari hati ke hati kita menggunakan proses ini, Bu, wawancara. Kita tanya kepada peserta didik kita, nak, kebutuhanmu apa? Lalu yang kedua, kita bicara soal pemerintah, bagaimana pemerintah itu mengharapkan sekolah kita itu seperti apa. Kita lalu mendengarkan yang kedua, bagaimana masyarakat kita, alumni-alumni kita, ya, pasti ada karena proses disiplin yang tinggi waktu itu, waktu lalu itu, akhirnya menghadirkan sekolah kita yang istimewa waktu itu. Sekali lagi menghadirkan sekolah kita yang istimewa waktu itu. Tetapi Ibu, Bapak, Suster, konteks kita sudah berbeda, zaman kita sudah berbeda, maka dari itu kita perlu masuk dalam proses pertama ini, kita mencari ulang, menggali ulang. Jangan sampai kita merasa nilai-nilai yang kami tanamkan kenapa belum menyentuh. Lanjut lagi, setelah proses tadi, kita mau bicara soal ini, literasi. Kita buka arsip-arsip kita. Lalu kita buka juga fakta pendirian sekolah kita. Lalu dinamika belajar mengajar bagaimana itu bisa kita laksanakan. Lalu kita sejarahkan. Dokumentasi sumber-sumber sejarah dan dokumen-dokumen. Memasukkan unsur-unsur Maria Goretti dan Hati Kudus Yesus di sana. Lalu kita buat narasi, pastinya narasi yang dihasilkan itu narasi yang menyentuh, karena kita sudah melakukan proses dari hati ke hati ini.
baru saat itu kita mengkategorisasikan nilai. Jadi saya menghimbau supaya ibu dan saudara-saudari yang hadir di Zoom meeting ini untuk sembari ini berjalan ya, sekali lagi sembari ini berjalan, silahkan gali ini Ibu. Bapak, Suster, gali, kita gali ke dalam. Nah inilah yang perlu nanti akan menghasilkan pasti saya yakin dari proses pencarian ini ada hasil-hasil yang baik, entah itu melalui karya ilmiah atau kajian ilmiah, naskah akademik, novel, cerita-cerita dari pengalaman perjumpaan kita itu, lalu bisa menghasilkan film seperti apa juga untuk proses pembelajaran kita yang khas. Lalu kita masukkan hal ini semua pada proses evaluasi. Bagaimana kita, sekolah-sekolah kita kan berada dalam yayasan. Bagaimana yayasan itu bisa memonitoring dan mengevaluasi proses pembelajaran dan pengajaran kita. Ya. Karenanya Ibu, Bapak, Suster, kita mulailah karena kita bicara soal nilai, ya, karena kita bicara soal nilai inti atau core values. Sekali lagi saya tandaskan bahwa nilai-nilai inti itu atau core value itu kan jelas. Kalau dilihat dari bahasanya, etimologi katanya, akar katanya itu kan dari bahasa cordis yang artinya hati, ya, dan valere artinya menguatkan. Jadi kalau kita bicara soal nilai-nilai inti, itu kan kita harus menggali dari hati, Bapak Ibu Suster. Gali dari hati, kita bicara dari hati ke hati, supaya kita menemukan nilai-nilai inti. Tuh. Lalu yang kedua, soal keutamaan-keutamaan. Atau dalam akar katanya itu kan virtus virtutis, artinya keutamaan, kebenaran. Jadi dalam nilai-nilai inti ini pasti ada keutamaan-keutamaan. Dan dalam model program Luber ini, kita mau menggali nilai-nilai inti ini yang melahirkan keutamaan-keutamaan itu, keutamaan-keutamaan itulah nantinya yang akan menjadi kompetensi dasar bagi peserta didik. Bagaimana nilai-nilai inti dan kompetensi dasar itu kita ajarkan, ya, kita tularkan kepada murid dan siswa. Nanti Pak Heri akan bicara soal ini. Lalu Ibu jangan takut, jangan khawatir karena persaingan sekolah ini, setelah menggali nilai inti, lalu budaya, lalu bagaimana itu ditawarkan dan ditelurkan, Ibu mempunyai daya komparatif sekolah. Daya komparatif ini daya bahwa sekolahku bisa diperhitungkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena yang kedua, kita mempunyai daya kompetitif, daya saing. Ya. Contohnya, kita itu kadang menganggap bahwa HP itu buruk. Tetapi dalam 2 tahun ini PJJ anak tidak serta-merta bisa mudah disapih. Ya. Sekali lagi disapih dengan HP. Oleh karenanya, kita berani, kalau misalnya kita berani mengubah tatanan baru, mengubah terobosan baru, kita gunakan HP untuk pembelajaran. Dan saat itu, ini terkenal lah ya, misalnya bisa terkenal, ini loh, di sekolah Santa Maria Goretti Kabanjai, sekolah boleh bawa HP. Kan yang terkenal itu, padahal HP digunakan untuk sarana belajar. Tapi daya tawarnya, sekolah boleh bawa HP, diceritakan ke anak-anak kalau mau sekolah bawa HP di sekolah Maria Goretti Kabanjai. Begitu Ibu. Jadi siapkanlah SDM Ibu, karena dalam sekolah Ibu sudah mempunyai sistem teknologi yang luar biasa. Kalau menurut saya ya, dalam 7 unsur kebudayaan Kuncara Negatif. Tidak pernah diajarkan bagaimana penggunaan internet, penggunaan HP, tapi anak-anak itu bisa menggunakan. Dan guru-guru wajib saat itu. Wajib untuk belajar dari anak. Terima kasih. Begitu Ibu. Mari Pak Heri bisa dijelaskan.
Terima kasih Mas Hendy. Nanti tanggal sih. Masih ada masukan dari Pak Heri, kami persilahkan Pak. Oke. Ya, Bu Fatmawati, yang disampaikan Mas Hendy tadi itu sebuah riset yang memang harus dilakukan. Kualitatif naratif yang harus dilakukan untuk mencari nilai-nilai. Kemudian langkah selanjutnya saya akan mengulang tentang ini untuk semuanya ya. Untuk semuanya begini. Saya akan mengingatkan pembelajaran kita nantinya berbasis proyek. Masih ingat ya? Pada saat pertemuan kapan lalu itu. Sekarang saya akan mulai dari ini. Ide yang harus kita gali terlebih dahulu. Ide ini bukan hanya sekedar keinginan kita untuk menanamkan nilai ini, dan sebagainya. Tetapi core value itu dicari dengan cara ilmiah. Seperti di sesi-sesinya Mas Hendy tentang core value, budaya sekolah, kemudian pendekatan budaya. Yang kemudian menjadi naskah akademik. Sampai di sini kira-kira semoga paham. Kira-kira semoga paham. Nah, bentuknya naskah akademik seperti apa? Contohnya naskah akademik Luber yang sudah kami kirimkan juga ke fasilitator. Itu dibuat dengan riset tentunya. Kalau hanya keinginan, kemudian hanya keinginan ingin menanamkan religius, cinta tanah air, cinta damai, begitu nanti akan sulit untuk membuat desain instruksionalnya. Oke, ini di tataran ide ya. Nanti dibuat. Kemudian saya akan membahas tentang bagaimana itu menjadi desain pembelajaran. Jadi ini ya Bu, 2, core value dan budaya. Ini yang nanti akan ada di naskah akademik. Ditambah lagi dengan
kajian pembelajaran abad 21. 3 ini ada di naskah akademik. Begitu ya. Terus dari naskah akademik barulah kita ini membuat dokumen kurikulumnya. Landasan kurikulumnya dibuat, filosofi kebijaksanaan atau kebijaksanaan lokal, sosiokultural, psikologis, ipteks itu masuk di landasan kurikulum. Saya akan lompat ke 4. Saya akan lompat ke 4. Yang tadi 4, gini. Mohon maaf, saya agak batuk. Nah, landasan psikologis contohnya biasanya dari Piaget ini dipergunakan. Landasan psikologis di situ masuk teori belajar apa yang mau digunakan. Bu, di pembelajaran abad 21 ini teori belajar yang dipakai adalah behavioristik. Kemudian apa, Bu? Konstruktivistik. Terus kognitif. Kognitif. 3 ini dipakai ya. Di landasan psikologis, di teori belajar. Kemudian ini ya landasan psikologis. Nanti di dokumen kurikulumnya, landasan kurikulumnya ini dimasukkan ya. Tentunya ada penjelasan sesuai dengan sekolah ibu. Kemudian model pembelajaran abad 21, pembelajaran berbasis project based learning, kemudian problem based learning, kemudian kolaboratif learning. Kurikulum 2013 semacam ini. Oke ya. Ini nanti masuk di landasan kurikulum. Terus kemudian langkah berikutnya ini. Ingat bahwa kurikulum itu berbicara tentang apa yang akan diajarkan. Apa yang akan diajarkan yaitu materi pelajarannya, materi pelajaran. Kata pelajaran saya beri tanda kutip karena nilai-nilai itu diajarkan melalui sikap.
Kognitif silahkan, oke kognitif. Tetapi Bu, saya jangan difoto, Bu. Kalau mau difoto saya buka masker saya. Nilai yang sudah didapatkan, kemudian kita membuat. Saya memberi contoh yang ada di Pangudi Luhur. Nilai yang dipunyai ada 6. Tapi di sini yang saya contohkan 4. Yang pertama, berpihak pada yang miskin, profesionalitas karya, persaudaraan, pemimpin yang melayani. Ini nilai. Ini nilai. Kemudian di dalam mengukur nilai-nilai ini, aspek yang akan diukur itu ada 3. Aspek kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, aspek kepercayaan diri, motivasi, dan sikap, aspek keterampilan dan perilaku. Oke, itu ya yang akan dinilai aspek-aspeknya. Dan setiap nilai itu dilihat atau di-assess dengan aspek 3 ini. Kemudian di kolom tengah ini adalah keutamaan. Tadi Mas Hendy sudah jelaskan. Jadi ada nilai, ada keutamaan. Kenapa kita sangat menekankan carilah dengan riset core value kita, cari dengan riset. Langkah-langkahnya seperti yang dijelaskan Mas Hendy tadi. Baik, contoh di sini, berpihak pada yang miskin. Keutamaannya untuk mencapai nilai berpihak pada yang miskin, keutamaannya anak atau guru atau semuanya memahami bahwa manusia ciptaan Allah. Kemudian kesetaraan manusia. Di sini ada kemiskinan, tolong-menolong, pendidikan pada yang kekurangan. Ini contoh. Ini contoh. Kemudian keutamaan pada profesionalitas karya, tanggung jawab, ketangguhan, menyelesaikan tugas sampai berhasil. Sampai berhasil. Jika kita mau menanamkan profesionalitas kepada para siswa, maka keutamaan yang harus diajarkan kepada siswa adalah menyelesaikan tugas sampai berhasil. Taat pada pimpinan, kemudian berorientasi pada tujuan. Kemudian nilai persaudaraan sama, keutamaannya apa saja. Nilai pemimpin yang melayani, keutamaannya apa saja. Di sini saya beri warna merah, ini yang coba akan saya jelaskan. Saya akan menjelaskan satu nilai, pemimpin yang melayani,
dan keutamaan di kerendahan hati. Nah, setelah semua guru merumuskan ini, tim ini panjang, Bu, nggak bisa 1-2 bulan. Panjang, karena memang harus serius kita untuk menggali nilai dan keutamaan. Oke, setelah ini dapat, nanti nilai Ibu ada berapa? Nilai-nilai yang ada di sekolahan ada berapa? Tidak cuma 4 ya, misalkan 2 atau 3, oke, nggak masalah. Karena memang yang tergali di nilai-nilai Maria Goretti, betul ya Bu, Maria Goretti ya, sekolah Ibu ya? Ya. Setelah diriset menghasilkan 3 nilai. Langkah berikutnya kita lihat di sini. Nilai pemimpin yang melayani. Keutamaannya apa? Kerendahan hati. Betul ya? Kemudian aspek yang dinilai di kolom aspek ini. Nanti kalau misalkan keutamaan yang lain dibuat di bawahnya sini. Contoh, aspek kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Untuk kelas 7 SMP, misalkan kompetensi dasar yang mau ditanamkan, menyadari hakikat seorang pemimpin dalam kelas, kelompok, organisasi, memahami perlunya mendengarkan orang lain. Oke ya. Nah, ini masuk ke seluruh mata pelajaran. Maksudnya begini. Saya guru fisika. Apa deh? IPA ya? Oh ya, pertanyaan saya. Bu, di sekolah Ibu, mata pelajaran IPA, guru fisika dan guru biologi jadi satu, Bu? Satu orang? Iya, Pak. Ya. Jadi satu. Iya. Jadi satu. Pada saat kurikulum sebelum 2006 ya, itu guru fisika dan biologi dipisah enggak, Bu? Bisa. Sendiri, dipisah ya? Sendiri-sendiri ya? Iya. Ibu pernah menanyakan ke guru fisika atau ke guru biologi, saat guru fisika harus mengajar biologi? Tidak pernah. Ada? Enggak pernah. Nanti ditanya, Bu, ada kesulitan enggak? Demikian pula sebaliknya, guru biologi diminta ngajar fisika. Nah, saya sering mendengungkan, basic saya fisika. Saya diminta ngajar biologi, saya sudah insaf ya, sudah tidak menjadi guru soalnya. Cuman menanyakan, hei guru fisika, kamu berani ngajar biologi? Gitu. Ya mau gimana lagi Pak, harus mengajar biologi.
Kalau saya nggak berani. Saya nggak berani. Karena nanti jatuhnya adalah pada saya hanya menceramai anak-anak tentang teks yang ada di buku tentang biologi, yang ada di biologi, buku biologi. Begitu ya. Karena biologi tidak menyentuh afeksi saya. Beda halnya kalau saya mengajarkan fisika, karena basic saya fisika. Saya akan dengan kelihatan sekali lah. Kelihatan sekali mengajar fisika, mengajar biologi. Saya nggak pernah. Nah, contoh guru fisika. Contoh ya, model pembelajarannya berbasis proyek. Kemudian anak dibagi dalam kelompok. Dibagi dalam kelompok, tentunya di situ ada ketua kelompok, ada anggota. Oke. Setelah kompetensi dasar ini dirumuskan oleh seluruh guru, tentunya juga harus dengan kesungguhan dan ilmiah ya. Maaf, batuk. Pada saat guru fisika mengajar, kemudian membagi kelompok untuk tugasnya, ketua kelompok harus ditanamkan menyadari hakikat seorang pemimpin dalam kelompoknya. Nah, pemimpin yang menjadi karakter khas Santo Pelindung. Santo Pelindung Ibu Santa Maria Goretti itu ya Bu ya? Santa Maria Goretti, Pak. Ya, Santa Maria Goretti. Carilah kepemimpinan yang sesuai dengan Santa Maria Goretti itu. Menurut Santa Maria Goretti apa sih? Gitu. Itu yang harus ditanamkan oleh guru fisika dalam sikap ya. Nah, sebelum menanamkan itu, tentunya guru harus sudah menginternalisasi tentang kepemimpinan sesuai dengan konsep Santa Maria Goretti. Sampaikan, ajarkan melalui sikap guru tentang kepemimpinan itu. Kemudian yang mau diukur lagi memahami perlunya mendengarkan orang lain. Guru fisika menyampaikan ke anak, "Nak, kalau kamu jadi pemimpin di kelompok ini, untuk memimpin diskusi, dengarkan dulu pendapat teman-temanmu. Untuk bisa mengatakan seperti itu, guru harus sudah menjalankan perilaku. Jika anak didiknya berbicara, maka guru mendengarkan. Jangan potong pembicaraan orang lain, pembicaraan anak. Nah, itu yang saya maksud bahwa guru harus menginternalisasi terlebih dahulu
sehingga anak juga bisa melihat. Terus aspek kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Sikap pemimpin sebagai pelayan. Apakah di Santa Maria Goretti pelayan itu seperti apa? Pelayan Kristus misalkan, atau pelayan di dalam kelompok belajar itu. Nah, ini harus benar ya. Konsep pemimpin sebagai pelayan itu rujukannya dari mana? Ada banyak buku servant leadership misalkan. Harus dirujuk di situ pemimpin melayan, indikatornya apa dan sebagainya. Guru pun juga harus menunjukkan kerendahan hatinya melayani para siswa, melayani orang tua di sekolah. Begitu kira-kira Bu langkahnya nanti. Duh Pak, panjang ya. Panjang Bu. Tetapi bisa dibayangkan kan jika seluruh guru kita menginternalisasi nilai-nilai yang kita dapat melalui riset dengan benar. Dengan adanya riset, kita bisa ngomong ke dinas pendidikan kota kabupaten. Jika nanti saat dokumen KTSP itu dipertanyakan oleh dinas, Pak, Bu, kami sudah melakukan riset, nilai-nilai yang ditanam di sekolah ini begini. Sesuai dengan karakter pelajar Pancasila. Cara kami menanamkan nilai-nilai ini seperti ini, Bu. Dibuka dokumennya, Bu. Jelaskan caranya seperti ini. Itu fungsinya kenapa kita melakukan riset dan membuat dokumen tertulisnya agar bisa menjadi bukti dan bisa dipelajari. Tadi SMP Maria Goretti sudah berapa tahun Bu berdiri Bu? Kalau berdirinya Pak, dulu sekolah ini sebenarnya dikelola oleh suster. Dulu sekolah putri begitu Pak. Kemudian baru tahun 70 berapa ya? Lupa saya Pak, cetatannya. Baru berubah menjadi sekolah umum Maria Goretti. Ya. Nah, silakan Ibu membuat tim di sekolah untuk melakukan riset. Waduh Pak, gimana ya? Saya nggak punya tim dan sebagainya. Silakan dibicarakan di tingkat fasilitator, ada fasilitator yang di Keuskupan Don Bosco, Pak Krismanus Simarmata, dan juga silakan dibicarakan dengan pihak yayasan. Sampaikan ke pihak yayasan, kami mau membentuk tim seperti ini, kami mau melakukan riset dengan benar. Sarannya apa? Banyak hal yang bisa kita sampaikan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian, ini kita belum bicara budayanya ya Bu. Ini masih nilai-nilai yang ditemukan, yang mau dicari. Pada saat bicara budayanya, sama nanti budaya yang dimasukkan
bagaimana. Gitu. Terus kemudian ini juga saya itu kadang ini penting, Bu, buat semuanya juga. Sekolah itu ada intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, kemudian co-kurikuler, kemudian non-kurikuler. Intrakurikuler jelas, ini berada di pembelajaran di kelas. Ekstrakurikuler yang tidak bersentuhan dengan mata pelajaran dan seterusnya. Nah, biasanya yang saat ini terjadi, kurikulum itu banyak masuk di sini, intrakurikuler, ya, dari landasan kurikulum, kemudian di pembelajaran ini masuknya di sini. Tetapi yang benar adalah di ekstrakurikuler pun juga nilai-nilai ini juga harus ditanamkan. Ekstrakurikuler harus membuat desain instruksionalnya. Saya yakin hampir 100% yang ada di ruangan ini tidak pernah menuntut guru ekstrakurikuler mendesain ekstrakurikulernya. Nilai yang sudah kita ketemukan masukkan di ekstrakurikuler. Kemudian program sekolah. Saya agak panjang ini, tapi enggak apa-apa ya, biar semua. Tidak apa-apa, Pak. Ini kan untuk semua sekolah, ya. Masalah semua sekolah. Semua sekolah. Jadi nanti saya usul suster nanti di belakang karena waktunya tinggal 1,5 jam. Karena ini pendalamannya sudah sangat dalam. Nanti yang berikutnya sharingnya mungkin 2 sekolah baru ada itu. Mungkin ya begitu. Terus yang disampaikan adalah mari kita berdiskusi tentang ini, gitu. Tentang ini, tentang dari riset, kemudian dapat nilai-nilai, kemudian bagaimana menurunkan ke anak, gitu. Kalau bercerita tentang di sekolah yang sudah kami lakukan, gini, ya itu oke lah, oke maksudnya itu yang terjadi di sekolah Bapak Ibu semuanya. Di program sekolah, kemudian muncullah di situ kegiatan, betul ya? Program sekolah itu, sekolah ini mau dibawa kemana? 1 tahun pembelajaran ini programnya apa? Mau dibawa kemana? Dan ini program sekolah ini
juga harus ditarik dari kurikulum, dari nilai-nilai, dari budaya. Paham ya? Jadi seluruh apa yang kita lakukan itu basicnya adalah kurikulum. Di kurikulum itu ada core value, ada pendekatan budaya, ada budaya sekolah, kemudian ada pembelajaran abad 21, itu di naskah akademiknya kan. Kemudian diturunkan menjadi ada landasan filosofis, sosiologis, psikologis, ipteks. Nah, kalau membuat program sekolah, basicnya itu ke sana berpikirnya dari program sekolah, kemudian muncul untuk mencapai program sekolah itu kegiatannya apa? Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4. Seluruh kegiatan ini itu bermuara ke nilai-nilai dan budaya yang dimiliki sekolah tersebut. Contoh program sekolah adalah peningkatan literasi dan numerasi. Kegiatan sekolah apa? Misalkan kegiatan pentas seni, pensi. Kegiatan 2 apa? Mengikuti KSN. Contoh 2 aja. 2 dulu ya Bu ya. Ya Pak. Nah, di pentas seni ini nilai, kemudian keutamaan, kemudian budaya, nilai apa yang mau ditanamkan di pentas seni ini? Misalkan nilai kerendahan hati. Keutamaannya, keutamaan apa saja yang mau tertampil di situ? Di dalam kegiatan pentas seni, kegiatan-kegiatan semacam ini sangat luar biasa untuk menanamkan nilai keutamaan kepada anak-anak. Budaya yang mau ditanamkan di situ budaya, filosofi budaya apa, tanam di situ. Nah, konsep ini harus ditarik dari kurikulum. Ya Bu ya, semuanya, Buder, Suster, Bapak Ibu, betapa pentingnya dokumen yang kita buat. Sehingga panitia pentas seni, program ini sudah dicanangkan. Tahun ini adalah peningkatan literasi dan numerasi. Sini. Panitia kegiatan harus memahami ini juga. Tidak sekedar aku pengennya seperti ini kok. Enggak, Bu.
sekolah itu untuk mendesain anak, mau membentuk karakter dengan nilai pemimpin yang melayani, tidak bisa hanya berjalan begitu saja, tetapi harus didesain semuanya, dibentuk. Seperti kita mau membangun rumah, kenapa ada ilmu arsitek, ada ilmu sipil, macam-macam lah. Ya kita bisa buat rumah begini, begini, begini. Bisa. Maka di sekolah kita mau membuat anak itu berkarakter seperti apa. Ini kelemahan negara, Bu. Saya katakan kelemahan negara karena tidak bisa, ini direkod ya, ya biarin aja, enggak apa-apa. Tidak bisa membreakdown karakter Pancasila. Mau bagaimana itu silakan deh di riset di luar. Kita berbicara dari anak yang kemampuannya dari semua lini kurang beruntung misalkan. Kenapa sekolah kita hanya bergulir ngikut arus begitu terus? Ibu, rombelnya ada berapa, Bu? 8, Pak. 8. Ya. Kelas 7-nya berapa kelas, Bu? Kelas 7 2, kelas 8 3, kelas 9 3. Nah, kenapa kelas 7-nya kok tinggal 2 rombel, Bu? 2 kelas. Iya, ini yang saya dari awal tadi, Pak, saya bilang. Ya. Oke. Dan mengalir seperti itu. Tahun depan kelas 7-nya tinggal satu kelas, misalkan. Terus bingung. Kami sudah berusaha. Kami nggak bisa, Bapak. Misalkan gitu. Mari kita awali dengan membangun pondasi nilai-nilai yang ditanamkan ke anak. Saya sebagai orang tua, begini, anak saya 2, yang pertama dan kedua, ini di sekolah Katolik semua. Anak saya yang ketiga dari SMP, kemudian SMA-nya saya sekolahkan di negeri. Saat itu saya sedang kesulitan ekonomi. Saya harus memilih sekolah negeri. Saya tidak peduli sekolahan Katolik baiknya seperti apapun, saya nggak peduli. Saya sekolahkan di negeri karena saya percaya saya bisa mendidik anak saya di rumah sesuai dengan apa yang saya inginkan dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani di rumah. Maka saya lepas di sekolah negeri. Gratis, Bu, sekolah negeri. Semua tahu kan? Sekolah negeri gratis. Enggak usah bilang bahwa padahal sekolah kita jauh lebih berkualitas loh. Kenapa sih pada milih sekolah negeri? Saya mengalami, Bu. Situasi seperti ini, kondisi ekonomi rumah tangga saya sulit, saya putuskan anak saya ke negeri dan diterima gratis, tidak bayar sama sekali. Pendidikan, kesehatan, 3 kok. Ini tanggung jawab pemerintah yang nantinya akan gratis semuanya. Pendidikan, kesehatan. Apakah pemerintah atau negara salah? Tidak.
Itu undang-undang yang mengamanatkan. Dan nanti tiba saatnya pemerintah bisa mencukupi pendidikan rakyat Indonesia dan digratiskan semuanya. Dan saat itulah sekolahan Bapak Ibu semuanya tutup. Yang tidak bisa bertahan akan tutup. Tapi untuk sekolah-sekolah yang segmen menengah ke atas masih bisa bertahan akan survive jalan. Tapi sekolah-sekolah yang tidak mempunyai ciri khas, tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai fondasi yang kuat, tutup pasti. Nah, mari kita ikuti langkah-langkah yang ada di model program Luber ini, karena ini sudah terbukti di dalam membangun fondasi pendidikan dan pembelajaran melalui pendekatan, melalui nilai-nilai yang ada, budaya, dan seterusnya. Itu sudah terbukti. Sebingung apapun Ibu untuk menaikkan jumlah siswa, oke lah, itu ikuti saja dulu. Dan sekarang mari kita bekerja keras untuk mendesain sekolah kita masing-masing dengan model program Luber ini. Berat, ya ini saya akui ini berat Bu. Sungguh, betul deh. Saya tidak menakut-nakuti tetapi memang ya. Kenapa ini kami sampaikan? Kami yakin kok. Yayasan anggota konsorsium ini semangatnya luar biasa dan kami semakin yakin dengan kerja keras, pantang menyerah, melakukan tugas sampai berhasil, itu ada di jiwa diri kita masing-masing. Gitu. Dan saat Ibu, Suster, Buder, Bapak yang ada di sini bisa membuat seluruh dokumen tersebut, kita telah mendesain anak kita di tahun 2045, Indonesia Emas. Karena anak-anak SD, SMP inilah yang nantinya akan menjadi usia produktif. Mungkin saya sudah 76 tahun, tidak produktif lagi. Tetapi harapan kita semua, kita bisa melihat 2045 Menteri Pertaniannya dari SMP Maria Goretti. Nah, tuh si Ucok sekarang jadi Menteri Pertanian. Kemudian Menteri Kesehatan dari SMP Bunda Mulia misalkan. Target yang mau kita bidik panjang Bu, 50 tahun ke depan. Ibu, Bapak, Buder, Suster meletakkan dasar ini semuanya untuk 50 tahun ke depan. Saya harap di 5, 7, 10 tahun ke depan akan kelihatan hasilnya. 5 tahun Bu, bukan besok tahun 2022, 2023. Ini kok siswa saya masih tetap kurang ya Pak ya. Lakukan itu terus, 5-10 tahun ke depan baru akan kelihatan hasilnya. Karena kami meyakini bahwa model program ini sudah terbukti dan bertahan sampai
100 tahun. Marsudirini Semarang itu bahkan 150 tahun berkarya di Indonesia. Dan pendekatan budaya ini dipakai oleh para misionaris. Dan ternyata berhasil tertanam. Kalau di dunia bisnis 100 tahun kelihatannya nggak ada ya. Tapi di dunia biarawan, biarawati 100 tahun, 150 tahun. Di kongregasi Suster Kordia sudah berapa ratus tahun di Indonesia, Suster? Masih mute. Mic-nya, Suster. Mic-nya, Suster. 91 tahun Pak di Indonesia. 91 tahun di Indonesia. Saya membangun usaha 5-6 tahun kemudian tutup. Kongregasi Suster Kordia membangun usaha kemanusiaan 91 tahun. Di Bruder FIC membangun usaha kemanusiaan 101 tahun. Dan tentunya di kongregasi-kongregasi lain juga sama, sudah hampir ratusan tahun lah. Dan itu masih oke gitu, masih jalan. Artinya ada hal yang sangat luar biasa di manajemen biarawan biarawati sehingga umurnya bisa panjang. Nah, perkara masalah duniawi itu kan masalah kita sebagai orang awam yang memikirkan ini, itu, dan sebagainya. Semoga ini menjadi jelas langkah yang harus dilakukan saat nilai-nilai itu sudah didapat, apa yang harus dilakukan. Membuat landasan kurikulumnya, terus langkah apa lagi, menentukan tujuan, terus membuat apa lagi, apa yang harus diajarkan, ya ini yang harus dibuat. Begitu. FGD 1 target utama naskah akademik jadi FGD 1. FGD 2 nanti draft kurikulum KTSP itu yang harus jadi gitu. Jadi sampai di Desember 2 tagihan ini setiap sekolah harus sudah jadi naskah akademik dan draft kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Saya banyak sekali bicara ya, tetapi semoga ini menjadi semakin jelas. Ya, iya betul. Makanya dari Bu Fatmawati tadi saya tergelitik untuk nampaknya memang harus diperjelas langkahnya bagaimana. Semoga semuanya membuat catatan-catatan ya. Kalau tidak membuat juga nanti bisa dilihat kembali di YouTube. Ini di-share semua di YouTube. Terima kasih banyak. Saya stop Terima screen-nya. kasih Pak Heri. Ya Bu. Bu kok namanya Fatmawati seperti istrinya Bung Karno? Iya, Pak. Hah? Loh kok ya lah, dari mana? Nama ini pemberian ayah, Pak. Oh, pemberian ayah. Ya. Nama saya juga pemberian ayah saya, Bu. Mari Suster Kordia, kembalikan ke Suster. Terima kasih Pak Heri. Ibu Fatmawati sudah sangat jelas ya, detail sekali sudah diterangkan Pak Heri. Nah dari apa tadi dari Bruder Warto juga sangat jelas apa menjadi yang akan kita buat. Sampai Pak Mas Hendy juga mengatakan bahwa memang harus menyentuh hati ya nilai inti itu sampai ke keutamaan itu nanti. Dan tadi sudah dijelaskan sangat sejelas-jelasnya menurut saya ya, apa yang baru kita dengarkan penjelasan yang begitu jelas detail sampai ke kurikulum itu dari Pak Heri.
semoga nanti dapat kita lakukan. Ya memang sepertinya gampang tetapi amatlah sulit itu menurut saya Ibu. Karena kita sama-sama berjuang, mari kita saling mendukung untuk selanjutnya. Maka kita lanjutkan mengingat waktu kita kurang lebih 1,5 jam lagi, padahal ada sekolah 6 lagi. Maka berikut kita lanjutkan ke SMP Budi Murni Pintu Angin. Kepada Ibu atau Bapak dipersilahkan.